Shalom, selamat pagi pendengar setia Berita Selamat Ceri Dumah, Gereja Kalimantan Evangelis. Mengawali seluruh rangkaian aktivitas dan kegiatan kita hari ini, sukacita baik kita bila firman Tuhan boleh kembali kita dengarkan. Nas firman Tuhan baik kita hari ini terdapat dalam kitab Imamat pasal yang keempat, ayat yang ke-27 sampai yang ke-31, dengan perikop korban penghapus dosa. Demikian firman Tuhan, saya bacakan baik kita. Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu seorang dari rakyat jelata, dan ia melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan, sehingga ia bersalah, maka jikalau dosa yang telah diperbuatnya itu diberitahukan kepadanya, haruslah ia membawa sebagai persembahannya karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor kambing betina yang tidak bercela. Lalu haruslah ia meletakkan tangannya ke atas kepala korban penghapus dosa dan menyembelih korban itu di tempat korban bakaran. Kemudian imam harus mengambil dengan jarinya sedikit dari darah korban itu, lalu membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah korban bakaran. Semua darah selebihnya haruslah dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah. Tetapi segala lemak haruslah dipisahkannya, seperti juga lemak korban keselamatan dipisahkan. Lalu haruslah dibakar oleh imam di atas mezbah, menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu sehingga ia menerima pengampunan. Langit bumi berlalu, kebenaran firman Tuhan kekal selamanya. Bapak Ibu pendengar setia Berita Selamat Ceri Dumah, di hadapan Tuhan semua manusia itu sama. Tidak ada yang lebih besar di antara yang kecil. Jabatan, kedudukan, dan kekuasaan tidak menjadi tali pengukur yang membedakan seorang terhadap yang lain. Terlebih jika kita berbicara tentang dosa. Bagi setiap orang yang melanggar hukum dan ketetapan Allah, disengaja atau tidak disengaja, tidak peduli orang tersebut kaya atau miskin, memiliki pangkat jabatan atau mungkin hanya masyarakat biasa, ia tetap berdosa di hadapan Allah. Seperti firman Tuhan yang diperhadapkan kepada kita saat ini, tidak peduli siapapun ia, baik pemuka agama, para imam, maupun hanya rakyat biasa. Disengaja atau tidak disengaja perbuatan salah yang dilakukan dengan melanggar hukum Allah, maka ia berdosa di hadapan Allah. Untuk menerima kembali anugerah pengampunan dari Allah, maka orang yang berdosa tersebut harus diperdamaikan dengan Allah. Pendamaian dengan Allah diinisiasikan melalui pemberian persembahan, yakni korban penghapus dosa. Korban penghapus dosa ini ditetapkan untuk memberikan kesempatan pengampunan pada siapa saja yang telah melakukan dosa, baik disengaja atau tidak dengan melanggar hukum, ketetapan, dan perintah Allah. Ada beberapa hal yang menarik yang mau saya highlight sebagai bahan perenungan baik kita pada saat ini, yakni beberapa tahapan simbolis yang dilakukan dalam proses mempersembahkan korban penghapus dosa, secara khusus yang ditampilkan dalam ayat firman Tuhan yang kita baca sebentar tadi. Tahapan yang pertama dapat kita lihat pada ayat yang ke-29, di mana orang yang berbuat dosa dikatakan harus meletakkan tangannya di atas kepala binatang korban penghapus dosa. Hal ini melambangkan pengakuan bahwa orang tersebut telah berbuat dosa dan memindahkan dosanya kepada binatang korban penghapusan dosa itu. Di ayat yang sama yang kedua, pelaku dosa harus menyembelih binatang itu sendiri. Tahapan ini melambangkan bahwa kematian binatang tersebut adalah akibat dari dosa dan kesalahan dari pelaku dosa itu. Tahapan yang ketiga kita jumpai pada ayat yang ke-30 yang mengatakan bahwa imam harus membubuhkan sedikit darah binatang tersebut pada tanduk mezbah dan semua darah selebihnya dicurahkan kepada bagian bawah daripada mezbah tersebut. Nah, tahapan ini melambangkan penyerahan kehidupan atau penyerahan nyawa sebagai pengganti untuk membayar lunas harga dosa yang telah diperbuat sebelumnya. Tahapan yang keempat yang terakhir adalah di ayat yang ke-31 mengatakan, imam kemudian membakar lemak dan organ-organ penting dari binatang tersebut di atas mezbah. Hal ini melambangkan bahwa dosa adalah pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah, dan hanya Allah lah yang berhak memberi pengampunan. Bapak Ibu sidang pendengar yang dikasihi dan diberkati Tuhan, jika kita melihat beberapa tahapan yang dilakukan dalam proses mempersembahkan korban penghapus dosa,
pada masa perjanjian lama secara khusus di zaman Musa ini, maka secara tidak langsung juga kita jumpai prinsip pengampunan dosa yang sama, bahkan hanya dilakukan sekali untuk selamanya, yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada umatnya. Dosa dan pelanggaran yang kita lakukan ditimpakan kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh orang-orang berdosa ia disalibkan, ia menyerahkan tubuh, darah, dan nyawanya sebagai ganti harga dosa yang telah kita perbuat. Dan melewati itu, kita kembali diperdamaikan dan memperoleh anugerah pengampunan, serta kehidupan yang kekal daripada Allah. Firman Tuhan saat ini ingin meneguhkan kita, sebagai orang-orang percaya kepada Yesus Kristus, kita dilayakkan untuk menerima kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kita dilayakkan untuk sembuh dari kiat-kiat hidup kita yang lama, yang penuh dengan dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan. Kita dilayakkan untuk bersekutu kembali dengan Allah, dan melalui pengorbanan Yesus Kristus, kita dilayakkan untuk menerima berkat-Nya, dan kita dilayakkan untuk hidup dalam sukacita serta damai sejahtera Allah. Sebagai orang percaya yang telah menerima anugerah pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita belajar untuk menghargai dan menghormati pengampunan yang diberikan Allah dengan cara menjaga kekudusan hidup kita. Marilah saat ini kita merespon pengorbanan Tuhan Yesus yang mendatangkan pengampunan itu dengan ucapan syukur setiap waktu. Tuhan Yesus memampukan kita dan memberkati kita melewati firman-Nya. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar saat ini. Biarlah firman ini boleh berakar dengan kuat di dalam hati kami dan mengalami proses pertumbuhan yang baik, akan menghasilkan buah berkat baik dalam hidup kami, terlebih juga bagi orang-orang lain yang ada di sekitar kami. Kami bersyukur atas pengorbanan yang Tuhan boleh lakukan untuk menebus kami dari belenggu dosa dan maut. Kami diberikan pengampunan dan pendamaian, sehingga kami kembali dilayakkan bersekutu dengan Allah. Mampukan kami untuk menjaga hidup kami kudus sebagai bentuk ucapan syukur dan terima kasih kami atas pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, secara khusus aktivitas, kegiatan, dan pekerjaan kami sepanjang hari ini. Tuhan menyertai dan memberkatinya. Di dalam dan oleh Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin.